Saudaraku, jika Anda pemilik toko sembako atau pelaku bisnis UMKM, ayo gabung miliki toko online di Nusamat. Semuanya bisa download, bisa jadi member Nusamat. Kami persembahkan untuk Anda. Dapatkan cashbacknya. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College, satu channel yang akan terus menginspirasi, mendoakan Anda selalu sehat, dan tak lupa memberi semangat untuk bisnis Anda tetap sukses. Sahabatku, saudaraku, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah seorang peserta pelatihan dari Sukabumi yang menanyakan tentang bagaimana kalau tidak punya uang, tidak punya modal untuk memulai bisnis. Bagaimana, apakah kita bisa memulai bisnis tanpa punya uang? Kira-kira itulah, karena itu diceritakan panjang ya, jadi kira-kira kesimpulannya itu. Saya harus katakan, kalau yang dimaksud modal itu adalah uang, maka saya harus jawab uang adalah modal yang nomor 26 bisa jadi. Jadi bukan modal utama, juga bukan yang paling utama. Tapi saya harus ceritakan bahwa berbisnis itu memang memerlukan modal, tapi bukan modal uang yang utama, juga bukan modal uang yang pertama. Ada yang disebut dengan modal abadi. Apa itu modal abadi? Jadi satu modal yang harus dimiliki oleh setiap kita ketika kita mau berbisnis, dan itu selalu abadi, selalu dibutuhkan, dan selamanya ada. Apa itu modal abadi kita? Yakni gagasan, ide. Anda nggak punya ide, nggak punya gagasan, nggak punya bisnis apapun. Karena sangat penting ide dan gagasan, itulah maka perlunya kita memperoleh banyak sekali referensi, memperoleh banyak pengalaman, memperoleh banyak ilmu, memperoleh banyak narasumber, yang dari situ maka akan masuk inspirasi, gagasan, bisnis apa yang akan kita jalankan. Sahabatku, saudaraku, maka itu bisnis itu yang pertama adalah modalnya adalah modal gagasan, modal ide, bukan uang. Saya bisa mencontohkan ya, saya punya bisnis waktu itu country donat, sampai saya bisa mencapai angka 400 karyawan saya. Apakah saya mengawali semua dengan uang? Tidak, 0 rupiah. Modalnya apa? Modalnya saya punya pengalaman, saya punya gagasan, saya punya ide yang saya presentasikan kepada orang. Akhirnya orang mau bersinergi dengan kita dan uang datang sendiri. Contoh kedua, Nusamat. Nusamat satu bisnis marketplace milik LPNU Jakarta Timur ini. Kita dirikan bersama teman-teman, tidak ada uang sama sekali, tidak ada uang. Nahdlatul Ulama tidak memberi uang 1 rupiah pun. Tapi gagasan kita, gagasan teman-teman saya dan teman-teman yang lain semua punya gagasan untuk bagaimana kita punya bisnis sembako, kita punya bisnis dengan marketplace, kita punya gagasan bla bla bla, yang kemudian kita jual gagasan-gagasan itu, dan akhirnya berhasil meyakinkan sekian banyak investor. Akhirnya investasi muncul, berdirilah perusahaan, berdirilah bisnis Nusamat. Jadi yang pertama dan modal utama ya, dan itu adalah modal abadi, itu adalah gagasan. Hadirnya Anda di pelatihan ini untuk memperoleh gagasan, itu salah satu fungsi kita. Ikut pelatihan, ikut seminar, ikut berrelasi dengan banyak orang. Yang kedua, modal yang kedua adalah modal utama.
Apa itu modal utama? Bukan uang. Modal utama adalah keberanian. Jadi kalau Anda punya gagasan sebagus apapun, tapi tidak ada keberanian untuk memulai, tidak ada keberanian untuk mengeksekusi, itu nothing. Itu hanya akan menjadi referensi, hanya akan menjadi satu catatan, hanya menjadi tumpukan seminar, tumpukan materi pelatihan. Dan itu tidak menjadi apa-apa kalau gagasan-gagasan Anda tidak dieksekusi. Dan untuk mengeksekusi itu membutuhkan keberanian. Mimpi jadi orang kaya boleh, mimpi jadi orang hebat boleh, tapi tanpa kerja action nyata, nothing. Maka itu saudaraku, sekali lagi, action, keberanian memulai, keberanian nyata mengambil tindakan, itu adalah modal pertama dan utama. Tanpa itu Anda tidak akan bisa memulai. Jangan pernah bayangkan orang hebat-hebat itu semua menggunakan uang. Belum tentu. Uang akan datang sendiri ketika Anda mampu membuktikan bahwa karya Anda, action Anda layak dipercaya, layak memperoleh trust dari orang lain. Nur Samad adalah satu contoh nyata. Memulai dari 0 rupiah. Nahdlatul Ulama 1 rupiah pun tidak memberikan uangnya. Tapi kemampuan teman-teman yang punya gagasan inilah kemudian dijual gagasannya, dipresentasikan gagasannya, akhirnya muncul para pemegang saham yang berinvestasi di bisnis ini. Inilah yang kemudian memunculkan rangkaian berikutnya, bisnis model, bisnis prosesnya, sampai hari ini Nur Samad bisa hadir di tengah Anda. Itulah awal mula dari gagasan, kemudian ditindaklanjuti dengan action nyata. Uang bukan segalanya, walaupun kita perlu uang. Saudaraku, bagaimana dengan pengalaman? Bagaimana dengan ilmu? Bagaimana dengan skill? Ya, ilmu, pengalaman, skill, manajemen itu semua juga modal. Tapi itu semua modal yang menjadi penting ketika Anda sudah memulai. Anda sudah action. Apa yang Anda mau manage kalau yang di actionin tidak ada? Apa yang mau Anda hitung kalau yang dihitung tidak ada? Ya, apa yang Anda mau kelola kalau dikelola tidak ada? Gagasannya tidak ada. Maka itu sekali lagi modal abadi adalah gagasan. Maka itu pentingnya merubah mindset. Perlunya kita memperoleh banyak inspirasi supaya gagasan kita terus tumbuh, terus berkembang, dan terus bisa menelurkan tahap berikutnya adalah eksekusi nyata. Setelah itu eksekusi, maka keberanian itu, memulai itu harus nyata adanya. Ibarat main bola, ya kita betul-betul turun ke lapangan, nendang bola di lapangan. Tidak bisa hanya turun di pinggir gelanggang. Kita harus turun. Nah, setelah turun, baru disitulah kita memerlukan ilmu manajemen untuk mengembangkan bisnis ini. Ya, kita memerlukan akuntansi untuk menghitung hasil-hasil bisnis kita, kerugian atau keuntungan. Kita memerlukan pengalaman, kita memerlukan ilmu, kita memerlukan skill untuk bisa mengolah semakin profesional dan skill kita makin bagus menjalankan setiap bisnis kita. Maka itu sekali lagi sahabatku, penting untuk mempelajari bisnis, memperoleh gagasan, memperoleh ide, dan mengeksekusi gagasan itu. Uang modal yang nomor kesekian dan bukan modal utama, apalagi modal pertama, bukan. Ya, mudah-mudahan ini menginspirasi. Banyak contoh orang berhasil bukan dengan uangnya, tapi dengan keberaniannya, dengan kemampuannya, dan dengan emosinya mengelola bisnis dengan sebaik-baiknya. Maka manajemennya jadi bagus, maka proses berikutnya adalah kesuksesan yang kita terima. Itulah saudaraku, sahabatku, sekali lagi modal uang bukan yang utama, tapi modal utama adalah gagasan dan juga modal berikutnya keberanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.